Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan kami Rizky Makmur Channel, ya sahabat petani atau sobat Rizky dimanapun anda berada. Hari ini kita akan bahas tentang dunia pertanian ya bosku, kita sobat Rizky. Ini masih seputar tentang dunia pertanian. Sekarang ini banyak yang petani bahkan toko itu mengeluh karena dengan ekonomi yang mungkin lesu ya, kita perputaran barang atau omset juga menurun drastis semua di bulan-bulan ini. Apalagi bulan April ini pajak sekarang sudah PPN ya, PPN ini udah keputusan pemerintah, ini sekarang udah 11%. Jadi dampaknya kita sebagai toko mungkin ada kenaikan barang yang luar biasa, bahkan petani pasti kena efek ya. Kita akan bahas satu persatu. Dulu kita beri contoh, misalnya dulu sebelum ada kenaikan atau mungkin udah itu kayak pupuk aja ya sobat. Pupuk dulu ini suatu contoh, misal KCL Mahkota atau Rosia atau NPK Yaramila atau DGW 1519 TE itu dulu kan sekitar untuk KCL sendiri sekitar 200, nggak sampai 300 lah ya, untuk belum ada kenaikan dulu ya. Untuk saat ini sudah tembus di angka 800. Jadi kalau untuk buka pas dulu modal 300.000, sekarang 800.000. Jadi keuntungannya atau naiknya itu sekitar hampir 200-an ya, 150% lebih itu kan luar biasa, itu hebatnya. Makanya kadang kita keuntungan untuk menambeli buat modal buat beli barang lagi, semua itu rata-rata naik. Dari pupuk ini kan jelaskan dah satu merek aja, ANPK juga kayak gitu juga naik, DGW naik, semua naik, KNO naik, herbisida juga naik. Dulu kita suatu misal kita beli herbisida satu karton yang kemasan 1 liter isi 20, kita perumpamaan 50.000, itu dapat 1 juta, dapat satu karton. Sekarang bulan-bulan ini nggak bisa, satu karton kita harus dengan modal 2 juta. Jadi untuk membeli produk baru, bukan produk baru, kita mau nyetok lagi barang-barang baru, itu tambel, modalnya tambah, bukan jadi barang kita semakin banyak, bukan, uangnya yang kita keluarkan tuh semakin besar. Pupuk naik, herbisida naik, ini pupuk, herbisida, dan lagi inseksida, clopidogrel dan clopidogrel ada kenaikan, tapi nggak separah dengan herbi dan pupuk tadi. Kalau insek kemungkinan naik cuma 10-20% ya. Kalau pupuk herbi itu 100 lebih ya, hampir 100, kita kasarnya 75% lah. Untuk fungisida naik juga. Kita modal dulu kalau untuk fungisida kita Banatip Mangkonsep aja 1 kilo kita dapat 50.000 atau 60.000. Sekarang 1 kilo modal 95 atau 190 sampai 100, itu yang merek-merek tertentu ya. Jadi kalau untuk fungisida sendiri ada kenaikan sekitar 50% ya bosku. Ini kan luar biasa nih, pasti ngefek ke petani. Jadi kita mau kolaan atau barang kita kolaan udah kita sebutkan tadi ya, itu mungkin kayak pupuk, kayak itu udah kita belikan herbisida, kita jual pun akan naik, jadi berimbas ke petani. Petani sekarang ya kita juga kadang kasihannya apa, kita pupuknya sudah mahal, obat mahal, petani kadang hasilnya itu atau panennya
ini kita contoh petani yang bagus ya, kita petani berhasil, mungkin kita contohkan bawang merah saja, petani bawang merah berhasil, tapi dengan pas waktu panen atau keberhasilan itu mungkin berhasil atau apa, rendemennya itu bagus. Ini masalahnya yang kedua ini ya di harga panen itu nggak memuaskan atau nggak menguntungkan petani ya. Kalau gambarannya petani mungkin bawang merah pas waktu panen 15 sampai 20 ribu, ternyata pas panen harganya nggak semakin naik tapi semakin turun 10-an ribu, padahal di sini modal obat pupuk itu kan naik semua, mungkin bahkan sewa lahan naik, ongkos tenaga kerja naik, itu semua kan serba naik, BBM naik, apalagi ini ya sekarang untuk Pertamax ya. Makanya itu untuk solusinya itu banyak petani bawang merah itu beralih ke subsidi. Dulu aku zaman dulu waktu masih NPK di harga 400 atau KCL di harga 300 ribu harga jualnya ke petani ya. Sekarang KCL harganya udah 800, itu modal. Itu mungkin kalau jualnya mungkin 820, 850 nggak tentu. Kalau dulu NPK daerah Mila 450 itu udah bagus. Sekarang dengan pupuk yang mahal, bukan langka ya, mahal, itu beralih ke subsidi, beralih ke lokal. Itu untuk yang penting kan dipupuk, yang penting dipupuk itu prinsip petani. Karena apa? Sudah nggak tahan dengan kondisi yang sekarang. Ya semoga kita sebagai pedagang, kita juga insya Allah selalu diberi ketabahan ya. Semoga mungkin barang-barang harga cepat turun ya, harga komoditas untuk obat pertanian atau itu semua turun. Ini bukan, maksudnya bukan untuk pupuk saja nih. Ini saya lihat nih di sekitar masyarakat nih, dari toko bangunan tuh naik semua, besi naik, apalagi ini yang di toko sembako yang paling gentar-gentar naiknya itu minyak goreng itu. Minyak goreng kan ini lebih, ini 100% naiknya. Ini kan juga membuat kita semakin harus sabar lah, kuat-kuat gimana untuk menyiasati untuk kebutuhan atau pengeluaran itu seminim mungkin ya. Mungkin untuk dulu kalau untuk pengobatan ya bawang merah kita yang cari itu yang betul-betul kualitas atau betul-betul berfungsi, jangan salah pilih obat karena marak barang KW atau barang palsu ya, sahabat Rizky. Itu mungkin ya kita sebagai gambaran bulan-bulan ini untuk penjualan toko pertanian ini semakin lesu, semakin petani kita juga semakin lemah ya, lemah atau kurang semangat karena yang tadi hasil panen aja, berhasil panen aja kadang nggak berhasil. Karena nggak berhasilnya itu kan banyak dari di segi harga penjualan, hasil panen itu nggak memuaskan gitu. Apalagi yang nggak berhasil panen, ini kan luar biasa nih ruginya ya. Mungkin tuh ya saya doakan semoga para petani atau sobat rezeki semoga diberi kelancaran, kelebihan rezeki, selalu berdoa semoga kita diberi ya kesejahteraan, kita mau bertanam jadi semangat lagi, tanaman kita berhasil. Kuncinya untuk hari ini yaitu selalu disiplin untuk menggunakan uang atau matang ya pengeluaran untuk pembelian PSD atau apapun, berdoa
Jangan lupa, semoga juga hasil panen melimpah, harga pun bisa kita rasakan ya. Kita yang minta, maksudnya kita jualnya mintanya kita hasil panen, harga mungkin harga panen kita, mungkin ya panen bawang merah harganya kan bersahabat dengan kita. Kadang yang kita merasa iba atau itu sudah hasil panen karena kebutuhan uang, akhirnya murah pun dijual ya. Ini yang menjadi kita kadang kasihan ya. Mau gimana lagi, karena kebutuhan uang jadi ya dijual lah, mau murah mau mahal nggak nanggung, mungkin disisihkan berapa gitu kalau petani di sini ya. Kita harus semangat selalu bercocok tanam karena kita negara agraris ya, negara pertanian, jadi harus semangat apapun resikonya. Walaupun untuk saat-saat ini bulan-bulan ini memang luar biasa, saya juga merasakan ya, bukan saya sebagai toko aja merasakan, apalagi sebagai petani juga pasti luar biasa itu untuk ekonominya untuk saat ini. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.